Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan masa demokrasi terpimpin. Nama kelompoknya adalah Christine, Ani, Devi, Nova, Zeska, Siva, Alisa, Erlangga, Rama, dan Dani. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Demokrasi ini diumumkan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada pembukaan Sidang Konstituante tanggal 10 November 1956. Sejak masa kemerdekaan hingga saat ini, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sistem politik dan ekonomi. Demokrasi yang kita rasakan sekarang memerlukan proses yang panjang. Salah satu sistem yang pernah dijalankan oleh Indonesia adalah demokrasi terpimpin yang berlangsung pada tahun 1909 hingga 1965. Ada beberapa hal yang melatar belakangi dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin. Dari segi keamanan sosial, saat itu Indonesia menghadapi banyak gerakan separatis di masa demokrasi negara. Gerakan-gerakan tersebut mengakibatkan kestabilan negara. Pergantian kabinet terjadi berulang kali di masa demokrasi di daerah, sehingga program-program yang telah direncanakan tidak dapat dijalankan dengan penuh. Akibatnya pembangunan ekonomi pun tidak berlangsung dengan lancar. Konstituante juga gagal menyusun undang-undang dasar yang baru untuk menggantikan undang-undang 1950. Hasil demokrasi terpimpin diawali oleh anjuran Presiden Soekarno untuk menggantikan UUD 1950 kembali ke UUD 1945 karena usulan tersebut mengundang pro kontra di kalangan anggota konstituante. Diadakanlah pemungutan suara. Hasil pengumpulan suara tidak dapat dijalankan karena anggota yang menyetujui usulan Presiden Soekarno tidak mencapai di 2/3 bagian seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950. Karena itu Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi: 1. Tidak berlaku kembali UUDS 1950. 2. Berlaku UUD 1945. 3. Dibubarkannya konstituante, 4. MPRS dan DPAS. Salah satu ciri demokrasi terpimpin yang paling dominan adalah kekuasaan presiden yang mendominasi. Demokrasi jenis ini menempatkan presiden di atas kekuasaan segala di pemerintahan Indonesia. Akibatnya presiden yang memiliki kekuasaan tertinggi dapat dengan mudah menyingkirkan pihak yang ia anggap tidak sejalan atau bertentangan di bidang politik. Partai politik juga memiliki ruang gerak yang terbatas. Di masa demokrasi terpimpin, anggota yang mengisi jabatan dalam pemerintahan tidak lagi diambil dari partai politik. Tugas partai politik saat itu hanyalah mendukung presiden dan kebijakannya. Tidak hanya partai politik, pers pun dikekang dan tidak dapat menyalurkan aspirasi politik rakyat. Beberapa oknum membatasi kebebasan pers, sehingga bangsa Indonesia dikenal menutup diri saat itu. Peran militer di masa demokrasi terpimpin diperkuat, mereka dibekali senjata dan ditugaskan sebagai pelindung, khususnya bagi Presiden Soekarno. Paham komunis juga menyebar dengan cepat, khususnya karena terdapat hubungan timbal balik antara PKI dengan Presiden. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.